Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang materinya berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Mega Puspitasari dengan NIM 218000170 sebagai moderator. Yang kedua ada Yevi Dede Saka dengan NIM 218000110. Yang ketiga ada Dita Ivana Safitri dengan NIM 218000149. Yang keempat ada Sofia Putri Salsabila dengan NIM 218000217. Kami akan membahas tentang pengertian hakikat demokrasi. Yang kedua ada macam-macam pilar-pilar demokrasi dan konstitusional. Yang ketiga ada pengertian demokrasi Pancasila. Yang keempat ada hakikat HAM dan pelaksanaannya. Materi yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Pengertian hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sebuah sistem bermasyarakat dengan menekankan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Seperti contoh pemilihan pemimpin negara atau presiden akan dipilih secara demokratis, yakni rakyat dapat memilih calon presiden tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ciri-ciri demokrasi, sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, ada negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. Yang kelima, peradilan bebas dan tidak memihak. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Dan yang terakhir, ada jaminan kebebasan pers. Tujuan demokrasi memiliki tujuan yaitu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada pilar-pilar demokrasi dan konstitusional. Ada 10 pilar demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohania, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan. Yang keempat,
Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu kekuasaan Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia tak terbatas secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan pembentukan daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Demokrasi dengan kemakmuran, artinya demokrasi bukan hanya soal kebebasan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Yang ketiga, pengertian demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila bisa dilihat secara khusus dan umum. Satu, secara khusus, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Yang kedua, secara umum, sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. 7, landasan pokok demokrasi Pancasila. Yang ke-1, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Yang kedua, negara Indonesia menganut sistem konstitusi. Yang ketiga, MPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Yang keempat, Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, pengawasan terhadap DPR. 6, Menteri Negara merupakan pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Asas-asas demokrasi Pancasila. Asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas yang mendasari kesadaran kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan, baik berupa nasib maupun cita-cita. Asas musyawarah. Asas musyawarah merupakan asas yang menghimpun suara kehendak rakyat dalam kelompok musyawarah. Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan berbagai pendapat demi mencapai kesepakatan bersama yang dilandasi rasa kasih sayang, pengorbanan, juga kebahagiaan seluruh anggota. Asas penjaminan hak asasi manusia. Negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dipandang status sosialnya dalam artian tidak dibeda-bedakan. Materi yang keempat yaitu hakikat hak asasi manusia dan pelaksanaannya.
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Lalu untuk hak asasi manusia sendiri adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Demikian pula John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Dan yang ketiga, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia dalam perundang-undangan nasional. Pemikiran hak asasi manusia periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada indise partis adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945, sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Dan yang terakhir nomor 4, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran hak asasi manusia di Indonesia dapat kita lihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia di daerah. Sebagai contoh pelanggaran yang ada di daerah seperti para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Para pedagang tradisional yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran hak asasi manusia ringan terhadap pengguna jalan, sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peranan untuk memberikan pemahaman dan pengayoman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain: 1. Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dengan
putusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan yang keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Dari presentasi yang telah kelompok kami sampaikan, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa on mic dan menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Terima kasih. Izin bertanya, Iya, silakan. apa arti dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya dengan saya Dea Arfiana Putia. Hak asasi manusia itu bisa dibatasi atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Silahkan Mbak Shirley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shirley Mayangsari dengan NIM 218000007. Izin bertanya, asas-asas demokrasi Pancasila terdiri dari asas kerakyatan, asas musyawarah, dan asas penjaminan HAM. Definisikan asas kerakyatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Shirley. Silahkan Mbak Indar. Perkenalkan nama saya Indar Sinatria dengan NIM 218000242. Saya ingin bertanya, jelaskan perbedaan demokrasi Pancasila secara khusus dan secara umum. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silahkan Mas Thomas. Izin bertanya, sebelumnya nama saya Thomas Alfa Andri Prastio dengan NIM 218000255. Jelaskan sistem demokrasi apa yang diterapkan oleh bangsa Indonesia dan jelaskan hubungannya dengan Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Thomas. Silahkan Mbak Liza, Nuraliza. Baik, perkenalkan nama saya Nuraliza dengan NIM 218000184. Menurut Anda, apa saja yang telah pemerintah lakukan terhadap perlindungan hak asasi manusia? Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan Mas Faisal. Baik, nama saya Faisal Dusaputra dengan NIM 218000152. Saya ingin bertanya, di dalam hakikat demokrasi, apa tujuan dari demokrasi itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan Mbak Christine. Perkenalkan nama saya Christine Widiawati dengan NIM 218000262. Izin bertanya, apa saja nilai moral dari demokrasi Pancasila? Terima kasih. Terima kasih Mbak Christine. Silahkan Mbak Ayu. Saya Ayu Priatiningsih dengan NIM 218000136. Apa saja periode perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam perundang-undangan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Faisal. Di dalam hakikat demokrasi, apa tujuan dari demokrasi itu sendiri? Tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dea. Apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Jelaskan mengapa. Jawabannya, bisa. Hak asasi manusia bisa dibatasi oleh hukum dan etika. Memang, hak asasi manusia dibuat untuk kebebasan tiap manusia, akan tetapi tetap mempunyai batasannya. Tidak seenaknya atau secara bebas boleh melakukan apapun. Seperti yang ada di pasal 28J ayat 2
di Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap hak asasi manusia bisa dibatasi asalkan pembatasannya dilakukan melalui undang-undang sebagai wujud dari kehendak rakyat. Jadi, kebebasan bukan semata-mata selalu bisa melakukan apa saja, tapi tentu harus dipikir kembali dengan akal budi dan didasarkan perbuatan tersebut beretika baik, bersifat baik dan adil atau sebaliknya. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indar. Jelaskan perbedaan demokrasi Pancasila secara khusus dan secara umum. Perbedaan demokrasi Pancasila secara khusus dan secara umum yaitu, secara khusus demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umumnya, sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Arum. Apa arti dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran? Jawabannya yaitu, setiap orang dijamin hak-haknya dalam konstitusi untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Bagaimana Mbak Arum? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sherly Mayangsari. Pertanyaannya, izin bertanya, asas-asas demokrasi Pancasila terdiri dari asas kerakyatan, asas musyawarah, dan asas penjaminan HAM. Definisikan asas kerakyatan. Jawabannya, asas kerakyatan adalah asas yang mendasari kesadaran kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan, baik berupa nasib ataupun cita-cita. Bagaimana Mbak Sherly? Bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu. Sebutkan 4 periode perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia dalam perundang-undangan nasional. Jawabannya, 4 periode perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia dalam perundang-undangan nasional yaitu A. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang B. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sedangkan yang C, periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Sedangkan yang D, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Dita. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Thomas. Jelaskan sistem demokrasi apa yang diterapkan oleh bangsa Indonesia dan jelaskan hubungannya dengan Pancasila. Jawabannya, sistem demokrasi Pancasila ada yang dianut Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan citra dan jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas-asasnya Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat bernegara di Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Maka dari itu, hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran di suatu negara. Bagaimana, Mas Thomas? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Christine Widiawati. Apa saja nilai moral dari demokrasi Pancasila? Jawabannya yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, mewujudkan rasa keadilan sosial, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, dan yang terakhir mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Bagaimana Mbak Christine? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Ada pertanyaannya saya. Ada pertanyaannya Mbak Titik. Pertanyaanku, Rek. Apakah sudah ditulis dalam kolom chat? Sudah kemarin. Bisa ditulis ulang ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Arfa. Apa isi 4 makna penting dalam demokrasi dengan rule of law? Isi 4 makna penting dalam demokrasi dengan rule of law yaitu, yang pertama, kekuasaan Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurhaliza. Pertanyaannya, menurut Anda apa saja yang telah pemerintah lakukan terhadap perlindungan HAM? Yang telah dilakukan pemerintah adalah satu, telah penegakan undang-undang. Penegakan undang-undang merupakan pedoman yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang kedua, pembentukan komisi nasional. Pemerintah membentuk beberapa komisi nasional untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hak asasi. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang keempat, penegakan melalui proses pendidikan, yaitu penegakan hak asasi manusia juga dilakukan melalui proses pendidikan, baik itu dalam pendidikan formal, informal maupun non-formal. Bagaimana Mbak Nurhaliza, bisa diterima jawabannya? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Titik Mulyani. Apa yang kita harus lakukan sebagai mahasiswa untuk ikut serta dan berdemokrasi sesuai dengan kapasitas? Dari banyaknya pertentangan yang ada dalam mewujudkan demokrasi Indonesia, mahasiswa telah memberikan sumbangan besar untuk menciptakan dinamika demokrasi di negara ini sampai sekarang. Dengan begitu, mahasiswa telah menunjukkan peranannya dalam mempertahankan demokrasi ini, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selain sebagai gerakan moral maupun politik, mahasiswa juga disebut sebagai agen perubahan sosial
yang berusaha untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan kesejahteraan. Gerakan ini muncul dikarenakan pemerintahan atau tindakan penguasa yang lain dan tidak berpihak pada masyarakatnya. Selain menjadi penggerak untuk memperjuangkan demokrasi secara sosial, moral, dan politik, mahasiswa juga menjadi penggerak di masyarakat, yaitu mengusung ideologi masing-masing. Terima kasih. Bagaimana Mbak Titi? Mohon maaf ya, pertanyaannya dengan jawabannya itu tidak sesuai konteks yang saya tanyakan. Itu kan kamu itu menjelaskan apa masa reformasi, di mana pada masa orde baru ada apa kejadian bahwa mahasiswa tersebut berdemo untuk menurunkan rezim. Itu tuh udah kejadian tahun yang lalu, sedangkan kita yang di generasi sekarang itu harus bagaimana gitu loh. Lah iya, dalam menciptakan demokrasi yang sehat, dilihat dari calon penerus organisasi lingkungan kampus untuk dapat membawa gagasan dan tujuan yang baik, visi misi yang jelas, mempunyai orientasi yang baik serta visioner. Apa yang kita harus lakukan untuk sebagai mahasiswa untuk ikut serta berdemokrasi sesuai dengan kapasitas kan? Terus, sebagai mahasiswa ikut berdemokrasi intinya tidak golput dalam pemilihan. Kalau jawabannya ini ya bisa diterima. Mungkin ada contoh-contoh lain. Seperti kayak tidak mau disogok sama uang serangan pajar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kurang lebihnya ya jawabannya yang saya harapkan seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menutup presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.